Berikut ini kisah Susan, seorang wanita dari Indramayu, muslimah yang taat menjalankan syariat agamanya, juga mengenakan cadar dan menunaikan ibadah umroh. Titik balik spiritual Susan terjadi dimulai saat sakit yang tak kunjung sembuh. Justru sebuah nasihat seorang teman mengubah segalanya. Nasihat itu nasihat sederhana yang menuntun Susan bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal jalan kedamaian di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Inilah kesaksiannya, mari kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Susan. Saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Amin. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Terus saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan, dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya dan merasakan kasih karunia Tuhan sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk, saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter, saya larinya malah ke dukun, ke orang pinter. Saya minta air, doa segala macam. Dan yang anehnya itu sakit saya itu nggak jelas gitu ya, kayak orang vertigo, tapi 2 bulan berturut-turut saya merasakan sakit. Pada akhirnya mungkin Tuhan kirim seseorang kepada saya, yaitu teman. Dia orang Katolik dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya ngerasa saya tidak mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama kamu. Di situ saya marah dan nggak tahu kenapa semenjak pas dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu, cuma doa aja. Nah dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Dari situ besok pagi saya dikasih sembuh, tapi itu saya masih tidak percaya sama Tuhan Yesus karena saya masih berpikir ini suatu kebetulan aja, bukan karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. 1 minggu waktu itu 1 minggu saya diberi sehat dan saya ngerasa ada yang menggerakkan hati saya kayak kamu tuh kayak ditagih janji, kamu tuh sudah disembuhkan sama saya, kamu berjanji akan ikut saya. Dari situ saya penasaran dan saya mencari Tuhan sendiri. Saya cari kontak teman saya yang kebetulan waktu itu saya tinggal di Indramayu. Dan pada saat itu saya mau ke Bandung, saya mencari gereja, ada salah satu kontak teman saya yang dia dari Muslim juga, terus dia pindah ke Kristen. Akhirnya saya nanya, Kak, mohon maaf saya mau tanya kalau ibadah orang Kristen itu seperti apa dan di mana gerejanya. Teman saya kaget, bukannya ada udah dicadar. Kenapa kok nanya gereja Kristen? Aku bilang, Kak, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Dari situ teman saya kaget, wah puji Tuhan ini, tapi kamu harus mengenal dulu ya, kamu nggak boleh langsung dibaptis segala macam. Iya, pada saat itu saya merasa saya masih melakukan banyak dosa dan saya belum siap dibaptis. Pertama kali saya datang ke gereja itu saya di situ nangis dan saya sendirian datang ke gereja nangis. Terus saya ngerasa ada damai sejahtera di ibadah orang Kristen ini. Di situ singkat cerita saya masih belum percaya Tuhan Yesus, dalam arti kayak aku pengen tahu dulu ibadahnya orang Kristen dan masih belum yakin kalau aku mau jadi orang Kristen. Pada akhirnya Tuhan Yesus ngejamah hati saya
dan saya digerakkan hatinya untuk cari tahu lagi lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Saya mengontak Kak Dewi lewat Instagram. Kebetulan saya kenal lama tapi baru sekarang dekat lagi karena saya tahu beliau dari Muslim ke Kristen dan saya penasaran. Pada waktu itu langsung ketemu, dan yang tadinya saya tidak mau dibaptis karena beliau menginjili saya, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan berkenan, tolong siapkan hati saya untuk menjadi anak Tuhan Yesus dan bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa menyelamatkan keluarga saya juga Tuhan. Dari situ saya nggak lama, bulan 6 tanggal 24 saya sudah dibaptis, puji Tuhan. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya merasa kayak lebih damai, sejahtera. Apapun masalah yang saya hadapi, biasanya saya itu emosian, temperamen. Puji Tuhan sekarang saya bisa lebih sabar, lebih menerima kenyataan hidup saya. Dan saya juga pernah ketahuan sama mama saya, karena kebetulan orang tua saya belum tahu kalau saya Kristen. Beliau nemuin satu buku pelajaran dasar kekristenan, dan di situ mama saya bilang, ini apa gambar Tuhan Yesus, buang nggak bukunya, sobek-sobek nggak. Dari situ saya nangis, kataku tuh jangan, ini punya temen aku bilang gitu kan. Terus malamnya aku mimpi mama aku mau bunuh aku gara-gara aku ngikut Tuhan Yesus. Terus aku bilang, nggak apa-apa mama bunuh saya, tapi saya mau ikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Saya nggak mau lepas dari Tuhan Yesus, saya rela mati demi Tuhan Yesus. Di mimpi saya seperti itu. Bangun tidur saya nangis sampai berdoa, Tuhan kiranya Tuhan jamah hati mama saya, karena orang tua saya itu Muslimnya benar-benar dia kental banget. Dan karena dia udah tahu aku umroh, sampai saat ini pun mamaku masih suruh aku sholat. Aku sampai bingung, Tuhan aku harus gimana, aku gak mau pura-pura sholat di depan Tuhan. Karena sampai saat ini orang tua aku belum tahu, dan aku kadang suka masih suruh pakai hijab juga. Tapi aku selalu berdoa sama Tuhan, gak pernah putus doa agar Tuhan selamatkan semua keluarga saya di rumah, terutama hati mama saya yang begitu keras, biar Tuhan yang bekerja untuk keluarga saya. Seperti itu. Mungkin kesaksian dari Susan seperti itu, dan kiranya Susan juga bisa dipakai Tuhan lebih lagi untuk menyelamatkan keluarga Susan terutama, dan untuk orang-orang yang belum tahu kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Demikian kesaksian Susan memperoleh kasih dan pengampunan Tuhan, memperoleh keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kasih dan pengampunan Tuhan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan dan pengampunannya untuk semua manusia. Kasih Tuhan dan penyelamatan dan pengampunannya untuk semua orang, bukan untuk kelompok tertentu. Keselamatan, pengampunan dalam Tuhan Yesus adalah untuk semua orang. Tapi siapakah yang memperoleh keselamatan itu? Yang memperoleh adalah bagi setiap orang yang membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin.